Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik. Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. Diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Wah, ini. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu. Ini. Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo. Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga. Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. Seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? Hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki.
Nanti datang ke kamar, ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu hal lain dulu, Leo. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerja sama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama gurumu. Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo. Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti, kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab Bibi, kamu ingin sekolah? Bagus, kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga. Itu aku yang patahin.
Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan gak biarin aku pergi. Aku sibuk, gak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, gak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap sehat bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kak Leo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kak Leo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kak Leo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kak Leo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kak Leo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat,
Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Ada rencana apa untuk merayakannya? Tuan muda, sejak Nyonya meninggal, dia gak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang gak perlu dirayain. Bilang gak peduli. Bukannya gak peduli, tapi pura-pura gak peduli. Tahun ini, biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk tuan muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya tuan muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin, adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget buat dia. Memang bodoh sejak lahir. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna, itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Ayahmu gak pernah ajarin sopan santun. Hari ini aku ajarin gratis. Sayang, aku bersalah. Jenny, mereka yang jebak aku. Sampai aku kalah sebanyak ini. Aku gak mau berjudi lagi. Aku mohon maafkan aku. Ini uang ampo anak kita. 2 juta. Kau pakai lagi buat judi. Suamiku, ke depannya aku gak akan berjudi lagi. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Enggak. Yang salah bukan kau. Tapi mereka. Taruhan dasar 2.000 saja. Kalau bukan karena dijebak, nggak mungkin bisa kalah 400 juta dalam semalam. Sayang! Aku potong saja tanganku. Sayang! Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Tolong. Ini salahku. Aku bertaruh pakai uang berobat ayah, uang sekolah anak kita, dan uang hasil jerih payahmu. Aku menyesal. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Dengarkan aku. Aku tahu kau nggak sengaja. Tapi sekarang,
Keluarga kita cuma ada satu solusi saja. Solusi apa? Solusinya lanjutkan berjudi. Kakak, jangan gegabah. Uang yang hilang bisa dicari. Sandi, apa kau tahu inti dari perjudian? Uang. Sandi, tolong dengarkan aku. Janganlah berjudi. Oke, aku dengarkan kau. Mulai sekarang aku berhenti berjudi. Kau turun dulu. Karena judi, nggak akan bisa balik lagi kayak dulu. Sandi, kau lebih berbakat dari aku. Bahkan lebih pintar dari guru. Kau pasti nggak rela kalau aku suruh berhenti. Hari ini, biar nasibku yang memberitahu kau. 10 kali berjudi, 10 kali kalah. Jangan berjudi demi menang. Kakak! Kakak! Tapi aku sudah kalah 400 juta. Kenapa masih mau lanjut? Aku mau lawan penipu itu. Sayang, jangan berjudi lagi, aku mohon. Tenang saja, ada aku. Ayo. Ceni Hura, sang pemilik butik Ceni. Aku ada 4 kartu. Siapa yang lebih besar dari aku? Kino Jona, pengusaha toko suku cadang mobil. 5 sejajar. Bukannya ini Kak Sandi dan Yena? Kenapa kalian kesini? Semalam istrinya kalah 400 juta. Hari ini, apa mau cari masalah? Semalam, istriku kalah di tempatmu. Hari ini aku mau menangkan kembali. Uang semalam yang kalah, harusnya hari ini bakal beruntung. Kak Sandi, hari ini kau pasti bakal menang. Kurangi omong kosongmu. 2 orang bodoh ini datang serahkan uang lagi. Wah, Kak Kino, hari ini ku bawa anggotaku main di sini. Dia ini mau menangkan kembali uang yang dikalahkan sama istrinya. Oke, silakan. Kalian masuk. Ayo. Ini pasanganku ini ya. Iya. Ayo, sangat lagi. Ayo, ini aku harus menang. Ini pasti seru. Aku tambah lagi. Bertaruh lalu jangan sentuh lagi. Terlihat bagus, tapi nggak ada gunanya. Kegunaannya terbesar cuma pamer keahlian. Minggir. Kau? Kak Kino, giliranmu. Ayo, giliranmu. Minggir. Apa aturan 3 poker? Taruhan dasarnya 2.000, taruhan awal mulai dari 20.000 dan maksimal 200.000. Sisa 2 orang terakhir yang boleh buka kartu. Kartu 235 bisa kalahkan semua triple. Kenapa? Kak Sandi, apa kau nggak ngerti aturan ini? Apa-apaan ini? Aku nggak pernah main. 3 poker itu gampang dan mudah dipelajari. Kalau Kak Sandi ada yang kurang ngerti, boleh tanya ke Kak Yena. Kemarin dia cepat sekali menguasainya. Sayang, jangan bertaruh lagi. Ayo pulang. Kenapa nggak mau bertaruh? Kemarin uang yang kau kalahkan, bakal aku bawa pulang hari ini.
sayang, aku salah. Kedepannya aku nggak akan berjudi lagi. Ayo kita pulang. Kalau kau ngomong lagi, ku hajar kau. Dasar gak berguna. Imlek begini, kalau Kak Sandi mau main, biarkan saja dia main. Taruhan dasarnya cuma 2.000, bisa kalah sampai berapa? Kak Sandi, kau ambil dulu kartunya. Bagikan. $200.000. Wah, Kak Sandi, berani sekali kau bertaruh tanpa lihat kartunya. Aku juga gak pernah main. Aku adu nasib saja sama kalian. Hah? Aku mau lihat gimana taruhan 2.000 dan maksimal 200.000. Bisa kalah sampai 400 juta. Oke, jarang-jarang Kak Sandi main. Aku gabung. Aku keluar. Nggak tahu dari mana Sandi ini. Dia nggak terlihat bodoh. Kau amati beberapa ronde dulu. Kak Sandi, buka kartu. Oke. Selamat, Kak Sandi menang. Benarkah? Aku sudah menang. Begini saja sudah menang 210.000. Dibanding 400 juta yang kau kalahkan, masih kurang 399.790.000. Si bodoh ini mau menangkan kembali 400 jutanya. Berhayal saja. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kak Sandi lagi beruntung. Nanti kalau menang, jangan lupa traktir kita makan ya. Oke, ayo lanjutkan. Sandi ini beneran bodoh. Memenangkan kembali 400 jutanya. Tunggu kau kalah taruhan, kau akan memakai semua kekayaan. Kak Sandi, kau sudah menang 10 kali berturut-turut. Kalau begini terus, kami bakal kehilangan semuanya. Ini keuntungan pemula. Sama seperti mancing. Pemula gampang terpancing. Ini sudah balik 6 juta dari 400 juta. Lihatlah kau ini, kau bahkan sudah menang 6 juta. Tapi 6 juta masih jauh dari 400 juta. Gimana kalau kita ubah saja aturannya? Oke, dengar Ceni saja. Ceni bilang apa? Kakak ikut saja. Taruhan dasar dari 2.000 jadi 20.000. Maksimal dari 200.000 sampai nggak terhingga. Nggak boleh, jangan tambah lagi. Semalam aku kalah karena mereka tambah taruhannya. Kalau nggak tambah, gimana bisa balikin 400 jutanya? 400 juta bisa dimenangkan, tapi taruhannya nggak boleh ditambah. Kak Sandi, ternyata di keluarga kalian Yena yang ambil keputusan. Gimana kalau malam ini kita bubarkan saja? Kak Yena bilang jangan main lagi, kami juga nggak main lagi. Oke? Ayo. Tambah taruhannya. Sayang, jangan tambah lagi. Dengarkan aku. Semalam aku main kartu. Kau ribut apa di sini? Gak sanggup jalani hidup lagi. Cerai saja. Duduk. Si bodoh ini sudah masuk perangkap. Waktunya dibantai. Buru-buru apa? 400 jutaku belum kumenangkan kembali. Bagi kartu. Tunggu sebentar. Aku rasa ambil kartu terlalu lambat. Lebih baik langsung bagi kartu. Dengan begini bisa lebih hemat waktu. Gimana menurut kalian? Aku ikut saja. Kak Sandi nggak masalah kan? Enggak, cepat-cepat. Oke. Trik pilar bayangan. Mereka bakal letakkan kartu yang mereka butuh di paling bawah. Lalu cepat diganti waktu bagi kartu. $200.000. Aku ikut. Ikut 200.000.
Nggak ikut. Aku bagi kartu lurus. Apa aku salah bagi kartu? Jelas-jelas suamiku dapat kartu lurus. Kenapa bilang kartunya nggak bagus? Kalau gitu, kuandalkan bantuan kalian. $200.000. Ikut. Nggak ikut. $200.000. Ikut. Nggak ikut. Kak Sandi, kau ini kenapa? Tadi kau semangat bertaruh, sekarang nyerah. Kalau kau begini terus, 400 jutamu gak akan bisa kembali lagi. Dan jangan bilang 400 juta ini, 6 jutaan yang kau menangkan tadi juga bakal kalah. Kak Kino, tanganmu nggak beruntuk sekali. Kasih aku kartu jelek gitu. Sudahlah, nggak usah bagi lagi. Biar aku saja. Hah? Oke, kumpul kartu. Satu juta. Keberuntunganku sudah datang. Kali ini aku bertaruh lebih banyak. Kak Sandi bahkan gak lihat kartu. Bisa dibilang keberuntungannya sudah datang. Keberuntunganku ini nggak usah lihat. Rasakan saja pakai hati. Oke. Kalau gitu aku ikut main sama Kak Sandi. Aku ikut 1 juta. Aduh. Asal kau mau ikut, taruhan sebesar apapun, aku berani ambil. Sayang, ini sudah malam. Setelah kita selesai, ayo pulang. Pulang ke rumah apa? Apa sudah dapat 400 juta itu? Itu kan... Itu apa? Aku mau memenangkan uangnya. Anak ini sudah ketagihan. Hei kau, baru menang beberapa ronde sudah nggak tahu diri. Bodoh. Tunggu kalah saja kau. Ngomong kosong, ikut atau enggak? Aku nggak ikut lagi. Ikut atau enggak? Tadi ku bagi kartu yang bagus, dia nggak mau. Sekarang dia mulai bertaruh. Anak ini ada yang nggak beres. Kak Kino? Nggak ikut lagi. Wah, di ronde ini tersisa cuma aku dan Kak Sandi. Kalau gitu berarti kita berdua cukup berjodoh. Karena cukup berjodoh, bukalah kartumu, Kak. Oke. Kurang ajar, punyaku sepasang 7. Kalau tahu begitu aku ikut saja. Astaga, kartu sekecil ini berani ikut taruhan besar. Kau nggak berani? Aku sudah kalah. Aku sudah menang. Kartuku ini sudah menang. Tentu saja, kakak sudah menang. Keberuntungan ini sudah datang. Wah. Terima kasih semuanya ya. Karena keberuntunganku sudah datang. Hari ini aku mau menangkan kembali 400 jutaku. Selesaikan. Guru, gimana biar nggak ketahuan orang kalau aku ini penipu? Acting. Gimana actingnya? Bertingkahlah kayak orang lain. Setelah lawanmu percaya, artinya kau sudah sukses 50%. Aku menang lagi! Yena, apa kau lihat? Malam ini aku bakal menangkan kembali 400 jutanya. Si bodoh ini sudah mulai terjebak. Waktunya kita bantai. Kak Sandi, keberuntunganmu ini benar-benar bagus sekali. Kali ini kau menang lagi 12 jutaan. Hebat! Tapi 12 jutaan ini masih jauh dari 400 jutaanmu itu, Kak Sandi. Nanti kalau Kak Sandi pasang taruhan besar, kau jangan kabur. Di kamusku, nggak ada kata kabur. Mulai dari ronde selanjutnya, taruhan dimulai dari 2 juta. Lihatlah aku, kabur atau enggak. Keberuntungan Kak Sandi begitu membara.
Kalau nanti dia bertaruh 20 juta, baru tahu rasa kau. 20 juta? Boleh saja 20 juta. Siapa takut? Sayang, jangan dengarkan Diam mereka. kau! Yo, kenapa Kak Yana mulai bicara lagi? Bukannya Kak Sandi suruh kau jangan bicara? Jangan pedulikan dia. Buka kartu. Tunggu. Keberuntungan Kak Sandi terlalu bagus. Biarlah aku dapatkan sedikit keberuntunganmu, ya. Ambil saja. Aku ini berpengalaman. Tangan iblis. Terlihat kocok kartu. Sebenarnya ambil 3 kartu. Aku kocok juga buat dapatkan keberuntungannya Kak Sandi. Kali ini aku bertaruh 4 juta. Sayang, jangan gegabah. Bukannya kusuruh kau diam. Semalam karena kartuku bagus, jadi gegabah bertaruh besar dan kalah 400 juta. Anak ini sudah gila. Kak Sandi, kau ini ambil resiko besar. Sudah dapat triple? Sudah. Selesaikan. Kusarankan pada kalian, hati-hati sama kartuku ini. Sifat dia sama kayak istrinya. Menang sedikit saja sudah pamer. Tunggu mati saja. 8 juta. Aku ikut. Aku juga ikut. Main apa aku? Aku nggak ikut. 2000 main 3 poker ini. Kalian main sampai 8 juta? Apa kalian gila? Aku nggak gila. Nggak mau ikut lagi. Sekarang tersisa kita bertiga. Kak Sandi, apa kau mau lanjut? Lanjut saja. Aku bertaruh 10 juta. Ikan besar sudah terpancing. Oke. Aku ikut. Aku juga ikut. Siapa takut? Penipu unggul biasanya muncul sebagai umpan. Mereka anggap aku umpannya. Sebenarnya mereka lah umpanku. Aku bertaruh 20 juta. Bicara saja nggak guna. Tunjukkan uangmu. Aku ada uang. Ada uang. Kalau ada, keluarkan saja. 400 jutamu sudah kalah semalam. ATM-ku ada 400 juta. Sayang, dari mana uangmu? Aku pinjam uang dari rentenir Kak Jo. Apa? Kau pinjam uang rentenir dari Kak Jo buat berjudi? Sayang, jangan bertaruh lagi, Yana, ayo pulang. Yana, lihat yang jelas. Sekarang betapa bagusnya keberuntunganku. Kalau menang sekali lagi, aku bisa bawa pulang 400 juta. Pergi sana. Jangan pedulikan dia. Pelayan! Ya. Pelayan! Sini. Tukarkan chip 400 juta. Cepat. Si bodoh sungguh bertaruh habis-habisan. 20 juta. Aku ikut. Aku juga ikut. Ikannya sudah terpancing. Boleh juga. Apa kalian nggak takut? Kalian kalah semua? Kalau kalah buat Kak Sandi, aku nggak sakit hati. Kalau kau bilang begitu, aku jadi tenang bermainnya. Kalau gitu, aku akan bertaruh semuanya. Aku bertaruh 350 juta lagi. Kau bahkan berani bertaruh tanpa melihat kartumu. Gak mau omong kosong sama kau. Ini karena istrinya kalah 400 juta. Dia marah ke istrinya. Bakal celakai dia sendiri. $400 juta. Habislah semua ini. Aduh, Kak Sandi, kau main terlalu ganas. Keberuntunganku sudah datang. Gak bisa dihalangi lagi. Kino, apa kau menyerah? Biar aku buka kartu sama Kak Sandi. Kenapa aku harus nyerah? Kartuku bagus. Aku mau bertaruh sama dia. Kartuku bagus. Kau menyerah saja. Kartuku juga bagus. Kau saja yang mau nyerah. Kalian ini mau ikut atau enggak? Kenapa jadi bertengkar? Apa kalian sekongkol? Siapa yang sekongkol sama dia? Cepat, mau ikut atau enggak? Aku ikut. Aku juga ikut. Kino, apa kau bodoh? 3 orang gimana mau buka kartu? Dia mau manipulasi aku buat habisi uangku. Kak Sandi, waktunya kau masukkan chip. Dia sudah nggak ada uang lagi. Kak Sandi, apa kau masih ada chip? Ada. Pelayan. Ya, pelayan.
Ambilkan 2 miliar lagi. Sayang, kau gila. Diana, kali ini saja. Kali ini aku bakal balik modal. Percaya sama aku, tenang saja. Jangan, sayang jangan. Aku mohon jangan gadaikan rumah kita. Ayo pulang, aku mohon. Kau dengar saja istrimu, jangan bertaruh lagi. Bukan urusanmu. Aku bisa menang. Ambilkan 2 miliar lagi. Wah, 2 miliar. Pak, apa kau bawa surat rumah? Bawa. Jangan gadaikan rumah kita. Uang hilang masih bisa dicari lagi. Kalau rumah hilang, keluarga juga hilang. Pak, kau yakin mau 2 miliar ini? Yakin. Gak boleh. Diana, dengar. Sejak kau kalah 400 juta itu, keluarga kita sudah hilang. Sayang, aku mohon. Aku kasih nyawaku, jangan gadaikan rumah kita. Nyawamu ini gak senilai 400 juta, minggir. Anak ini sudah gila. Hei kau, dengar nasihatku. Kalau kau mau nyerah masih sempat. Kalau kau gadaikan rumah ini, seumur hidupmu habis kau. Kenapa aku frustasi, ha? Aku bisa menang. Kenapa harus frustasi? Tenangkan dirimu saja. Hei, kurang ajar. Dia sudah gila, jangan pedulikan dia. Pak, aturan mainnya, ambil 9, kembalikan 13. Kau ambil 2 miliar, kembalikan 2,2 miliar dalam 24 jam. Kembalikan 3 miliar setelah lewat 24 jam. Oke, ambil. Tunggu aku ambil. Iya. Sandi, apa kau gila? Aku bisa menang kali ini. Menang dari mana? Punyaku ini kartu triple. Kartu apa yang bisa menang dariku? Pak, 2 miliar Anda. Wah, 2 miliar. Uangnya banyak. Coba lihat, banyak sekali. Banyak sekali uangnya. 2 miliar. Kau ikut atau enggak? Sudah gila. Beneran sudah gila. Dari dulu, banyak orang kehilangan keluarga karena berjudi. Anak ini sudah hancur. Ceni, aku nyerah. Kau lanjut. Aku juga mau lanjut, tapi aku nggak ada uang lagi. Aku nggak ikut lagi. Ceni, nggak ikut lagi. Ceni, sudah nggak ada uang ya? Gimana kalau sudahi saja? Kartuku ini, kartu hebat. Hebat dari mana? Gimana ini? Aku sudah nggak ada uang. Apa aku gadaikan butikku saja? Gini aja. 2 miliar ini ku kembalikan ke kasinonya. Aku masih bisa untung bersih 600 juta. Tunggu. Siapa bilang aku nggak ikut? Ambil uangnya. Aku gadaikan butikku. Wah. Tambahnya besar, tambah besar. Wah. Banyak sekali. Aku ikut. Buka. Oke. Kau buka dulu. Kartunya triple. Kartu terkuat di 3 poker. Kau bisa menang apa bagus. dariku? Ternyata, kalau Ceni nggak ada kartu triple, nggak bakal bertaruh habis-habisan. Tangan iblisnya Ceni makin lama makin jago. Habislah. Semua habis sudah. Kak Sandi, buka. Biar aku lihat apa kartumu sampai berani melawan aku terus. Habislah dia. Aku dengar, anaknya baru masuk TK. Sekeluarga 3 orang, berantakan begitu saja. Aku menang. Sayang sekali, keluarga baik-baik dihancurkan begitu saja sama dia. Nggak lihat kartu langsung bertaruh 2 miliar. Kau ini bodoh. Nasib penjudi, semuanya mengandalkan keberuntungan bagus, lalu bertaruh habis-habisan. Akhirnya bangkrut dan kehilangan segalanya.
Kak Sandi, aku sudah menang. Kartuku triple, kartu terkuat di 3 poker. Kenapa aku ingatnya 2, 3, 5? Apa bisa kalahkan triple? 2, 3, 5 memang bisa habisi triple, tapi persentase keluarnya kartu 2, 3, 5 sangat kecil. Apa kau pikir kau dapat kartu 2, 3, 5? Naif. Benar. Langit belum terang, kau malah mimpi di sini. Apalagi mimpi di siang bolong. Belum buka kartu. Gimana kau bisa tahu nggak mungkin? Anak ini masih ada kesempatan. Cepat buka kartu ketigamu. Aku mau lihat apa benar kartu 235. Nggak mungkin. Di ronde yang sama muncul 2, 3, 5 dan triple sangat kecil. 5. Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik. Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. Diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Wah, ini. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kak Leo, kasih aku 1 kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kak Leo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu. Ini. Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kak Leo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kak Leo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo.
Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar kan? Leo Tiaga, Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, nggak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. Seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? Hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki. Nanti datang ke kamar, ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajaran kamu hal lain dulu, Leo. Leo, waktunya belajar. Leo? Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? Jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku? Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerja sama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama gurumu. Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo. Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti, kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab Bibi, kamu ingin sekolah? Bagus, kamu ingin sekolah, itu hal baik.
Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia nggak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga... Itu aku yang patahin. Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku. Bahkan gak biarin aku pergi. Aku sibuk. Gak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini. Kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja. Gak ganggu hidupnya. Lihat. Sekarang dia tetap set bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis. Menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi. Bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kak Leo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kak Leo, kali ini pasti berhasil.
Gimana Kaleo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, kuperingatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini kucampur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kaleo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia? Keluar! Kaleo. Aku suruh kalian semua keluar. Ayo sekarang. Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat. Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Ada rencana apa untuk merayakannya? Tuan Muda, sejak Nyonya meninggal, dia gak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang gak perlu dirayain. Bilang gak peduli. Bukannya gak peduli, tapi pura-pura gak peduli. Tahun ini, biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk Tuan Muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya Tuan Muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin, adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget buat dia. Memang bodoh sejak lahir. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna, itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Ayahmu gak pernah ajarin sopan santun. Hari ini aku ajarin gratis. Sayang, aku bersalah. Jenny, mereka yang jebak aku. Sampai aku kalah sebanyak ini. Aku gak mau berjudi lagi. Aku mohon maafkan aku. Ini uang ampo anak kita.
2 juta. Kau pakai lagi buat judi. Suamiku, ke depannya aku nggak akan berjudi lagi. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Enggak. Yang salah bukan kau. Tapi mereka. Taruhan dasar 2.000 saja. Kalau bukan karena dijebak, nggak mungkin bisa kalah 400 juta dalam semalam. Sayang! Aku potong saja tanganku. Sayang! Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Tolong. Ini salahku. Aku bertaruh pakai uang berobat ayah, uang sekolah anak kita, dan uang hasil jerih payahmu. Aku menyesal. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Dengarkan aku. Aku tahu kau nggak sengaja. Tapi sekarang, keluarga kita cuma ada satu solusi saja. Solusi apa? Solusinya, lanjutkan berjudi. Kakak, jangan gegabah. Uang yang hilang bisa dicari. Sandi, apa kau tahu inti dari perjudian? Uang. Sandi, tolong dengarkan aku. Janganlah berjudi. Oke, aku dengarkan kau. Mulai sekarang aku berhenti berjudi. Kau turun dulu. Karena judi nggak akan bisa balik lagi kayak dulu. Sandi, kau lebih berbakat dari aku. Bahkan lebih pintar dari guru. Kau pasti nggak rela kalau aku suruh berhenti. Hari ini, biar nasibku yang memberitahu kau. 10 kali berjudi, 10 kali kalah. Jangan berjudi demi menang. Kakak! Tapi aku sudah kalah 400 juta. Kenapa masih mau lanjut? Aku mau lawan penipu itu. Sayang, jangan berjudi lagi, aku mohon. Tenang saja, ada aku. Ayo. Ceni Hura, sang pemilik butik Ceni. Aku ada 4 kartu. Siapa yang lebih besar dari aku? Kino Jona, pengusaha toko suku cadang mobil. 5 sejajar. Bukannya ini Kak Sandi dan Yena? Kenapa kalian kesini? Semalam istrinya kalah 400 juta. Hari ini, apa mau cari masalah? Semalam, istriku kalah di tempatmu. Hari ini aku mau menangkan kembali. Uang semalam yang kalah, harusnya hari ini bakal beruntung. Kak Sandi, hari ini kau pasti bakal menang. Kurangi omong kosongmu. 2 orang bodoh ini datang serahkan uang lagi. Wah, Kak Kino, hari ini ku bawa anggotaku main di sini. Dia ini mau menangkan kembali uang yang dikalahkan sama istrinya. Oke, silakan. Kalian masuk. Ayo. Ini pasanganku ini ya. Iya. Ayo, sangat lagi. Ayo, ini aku harus menang. Ini pasti seru. Aku tambah lagi. Bertaruh lalu jangan sentuh lagi.
Terlihat bagus, tapi nggak ada gunanya. Kegunaannya terbesar cuma pamer keahlian. Minggir. Kau? Kakino. Giliranmu, ayo giliranmu. Minggir. Apa aturan 3 poker? Taruhan dasarnya 2.000, taruhan awal mulai dari 20.000 dan maksimal 200.000. Sisa 2 orang terakhir yang boleh buka kartu. Kartu 235 bisa kalahkan semua triple. Kenapa? Kak Sandi, apa kau nggak ngerti aturan ini? Apa-apaan ini? Aku nggak pernah main. 3 poker itu gampang dan mudah dipelajari. Kalau Kak Sandi ada yang kurang ngerti, boleh tanya ke Kak Yena. Kemarin dia cepat sekali menguasainya. Sayang, jangan bertaruh lagi. Ayo pulang. Kenapa nggak mau bertaruh? Kemarin uang yang kau kalahkan, bakal aku bawa pulang hari ini. Sayang, aku salah. Kedepannya aku nggak akan berjudi lagi. Ayo kita pulang. Kalau kau ngomong lagi, ku hajar kau. Dasar nggak berguna. Imlek begini, kalau Kak Sandi mau main, biarkan saja dia main. Taruhan dasarnya cuma 2.000, bisa kalah sampai berapa? Kak Sandi, kau ambil dulu kartunya. Bagikan. $200.000. Wah, Kak Sandi, berani sekali kau bertaruh tanpa lihat kartunya. Aku juga nggak pernah main. Aku adu nasib saja sama kalian. Aku mau lihat gimana taruhan 2.000 dan maksimal 200.000. Bisa kalah sampai 400 juta. Oke, jarang-jarang Kak Sandi main. Aku gabung. Aku keluar. Nggak tahu dari mana Sandi ini. Dia nggak terlihat bodoh. Kau amati beberapa ronde dulu. Kak Sandi, buka kartu. Oke. Selamat, Kak Sandi menang. Benarkah? Aku sudah menang. Begini saja sudah menang 210.000. Dibanding 400 juta yang kau kalahkan, masih kurang 399.790.000. Si bodoh ini mau menangkan kembali 400 jutanya. Berhayal saja. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kak Sandi lagi beruntung. Nanti kalau menang, jangan lupa traktir kita makan ya. Oke, ayo lanjutkan. Sandi ini beneran bodoh. Memenangkan kembali 400 jutanya. Tunggu kau kalah taruhan, kau akan memakai semua kekayaan. Kak Sandi, kau sudah menang 10 kali berturut-turut. Kalau begini terus, kami bakal kehilangan semuanya. Ini keuntungan pemula. Sama seperti mancing. Pemula gampang terpancing. Ini sudah balik 6 juta dari 400 juta. Lihatlah kau ini, kau bahkan sudah menang 6 juta. Tapi 6 juta masih jauh dari 400 juta. Gimana kalau kita ubah saja aturannya? Oke, dengar Ceni saja. Ceni bilang apa? Kakak ikut saja. Taruhan dasar dari 2.000 jadi 20.000. Maksimal dari 200.000 sampai nggak terhingga. Nggak boleh, jangan tambah lagi. Semalam aku kalah karena mereka tambah taruhannya. Kalau nggak tambah, gimana bisa balikin 400 jutanya? 400 juta bisa dimenangkan, tapi taruhannya nggak boleh ditambah. Kak Sandi, ternyata di keluarga kalian Yena yang ambil keputusan. Gimana kalau malam ini kita bubarkan saja? Kak Yena bilang jangan main lagi, kami juga nggak main lagi. Oke? Ayo.
Tambah taruhannya. Sayang, jangan tambah lagi. Dengarkan aku. Semalam Aku main kartu. Kau ribut apa di sini? Gak sanggup jalani hidup lagi. Cerai saja. Duduk. Si bodoh ini sudah masuk perangkap. Waktunya dibantai. Buru-buru apa? 400 jutaku belum kumenangkan kembali. Bagi kartu. Tunggu sebentar. Aku rasa ambil kartu terlalu lambat. Lebih baik langsung bagi kartu. Dengan begini bisa lebih hemat waktu. Gimana menurut kalian? Aku ikut saja. Kak Sandi nggak masalah kan? Enggak, cepat-cepat. Oke. Trik pilar bayangan. Mereka bakal letakkan kartu yang mereka butuh di paling bawah. Lalu cepat diganti waktu bagi kartu. $200.000. Aku ikut. Ikut 200.000. Nggak ikut. Aku bagi kartu lurus. Apa aku salah bagi kartu? Jelas-jelas suamiku dapat kartu lurus. Kenapa bilang kartunya nggak bagus? Kalau gitu, ku andalkan bantuan kalian. $200.000. Ikut. Nggak ikut. $200.000. Ikut. Nggak ikut. Kak Sandi, kau ini kenapa? Tadi kau semangat bertaruh, sekarang nyerah. Kalau kau begini terus, 400 jutamu gak akan bisa kembali lagi. Dan jangan bilang 400 juta ini, 6 jutaan yang kau menangkan tadi juga bakal kalah. Kak Kino, tanganmu nggak beruntung sekali. Kasih aku kartu jelek gitu. Sudahlah, nggak usah bagi lagi. Biar aku saja. Hah? Oke, kumpul kartu. $1 juta. Keberuntunganku sudah datang. Kali ini aku bertaruh lebih banyak. Kak Sandi bahkan gak lihat kartu. Bisa dibilang keberuntungannya sudah datang. Keberuntunganku ini nggak usah lihat. Rasakan saja pakai hati. Oke. Kalau gitu aku ikut main sama Kak Sandi. Aku ikut 1 juta. Aduh. Asal kau mau ikut, taruhan sebesar apapun, aku berani ambil. Sayang, ini sudah malam. Setelah kita selesai, ayo pulang. Pulang ke rumah apa? Apa sudah dapat 400 juta itu? Itu kan... Itu apa? Aku mau memenangkan uangnya. Anak ini sudah ketagihan. Hei kau, baru menang beberapa ronde sudah nggak tahu diri. Bodoh. Tunggu kalah saja kau. Omong kosong, ikut atau enggak? Aku nggak ikut lagi. Ikut atau enggak? Tadi ku bagi kartu yang bagus, dia nggak mau. Sekarang dia mulai bertaruh. Anak ini ada yang nggak beres. Kak Kino? Nggak ikut lagi. Wah, di ronde ini tersisa cuma aku dan Kak Sandi. Kalau gitu berarti kita berdua cukup berjodoh. Karena cukup berjodoh, bukalah kartumu, Kak. Oke. Kurang ajar, punyaku sepasang 7. Kalau tahu begitu aku ikut saja. Astaga, kartu sekecil ini berani ikut taruhan besar. Kau nggak berani? Aku sudah kalah. Aku sudah menang. Kartuku ini sudah menang. Tentu saja, kakak sudah menang. Keberuntungan ini sudah datang. Wah. Terima kasih semuanya ya. Karena keberuntunganku sudah datang. Hari ini aku mau menangkan kembali 400 jutaku.
Selesaikan. Guru, gimana biar nggak ketahuan orang kalau aku ini penipu? Acting. Gimana actingnya? Bertingkahlah kayak orang lain. Setelah lawanmu percaya, artinya kau sudah sukses 50%. Aku menang lagi! Yena, apa kau lihat? Malam ini aku bakal menangkan kembali 400 jutanya. Si bodoh ini sudah mulai terjebak. Waktunya kita bantai. Kak Sandi, keberuntunganmu ini benar-benar bagus sekali. Kali ini kau menang lagi 12 jutaan. Hebat! Tapi 12 jutaan ini masih jauh dari 400 jutaanmu itu, Kak Sandi. Nanti kalau Kak Sandi pasang taruhan besar, kau jangan kabur. Di kamusku, nggak ada kata kabur. Mulai dari ronde selanjutnya, taruhan dimulai dari 2 juta. Lihatlah aku, kabur atau enggak. Keberuntungan Kak Sandi begitu membara. Kalau nanti dia bertaruh 20 juta, baru tahu rasa kau. 20 juta? Boleh saja 20 juta. Siapa takut? Sayang, jangan dengarkan Diam mereka. kau! Yo, kenapa Kak Yena mulai bicara lagi? Bukannya Kak Sandi suruh kau jangan bicara? Jangan pedulikan dia. Buka kartu. Tunggu. Keberuntungan Kak Sandi terlalu bagus. Biarlah aku dapatkan sedikit keberuntunganmu, ya. Ambil saja. Aku ini berpengalaman. Tangan iblis. Terlihat kocok kartu. Sebenarnya ambil 3 kartu. Aku kocok juga buat dapatkan keberuntungannya Kak Sandi. Kali ini aku bertaruh 4 juta. Sayang, jangan gegabah. Bukannya kusuruh kau diam. Semalam karena kartuku bagus, jadi gegabah bertaruh besar dan kalah 400 juta. Anak ini sudah gila. Kak Sandi, kau ini ambil resiko besar. Sudah dapat triple? Sudah. Selesaikan. Kusarankan pada kalian, hati-hati sama kartuku ini. Sifat dia sama kayak istrinya. Menang sedikit saja sudah pamer. Tunggu mati saja. 8 juta. Aku ikut. Aku juga ikut. Main apa aku? Aku nggak ikut. 2000 main 3 poker ini. Kalian main sampai 8 juta? Apa kalian gila? Aku nggak gila. Nggak mau ikut lagi. Sekarang tersisa kita bertiga. Kak Sandi, apa kau mau lanjut? Lanjut saja. Aku bertaruh 10 juta. Ikan besar sudah terpancing. Oke. Aku ikut. Aku juga ikut. Siapa takut? Penipu unggul biasanya muncul sebagai umpan. Mereka anggap aku umpannya. Sebenarnya mereka lah umpanku. Aku bertaruh 20 juta. Bicara saja nggak guna. Tunjukkan uangmu. Aku ada uang. Ada uang. Kalau ada, keluarkan saja. 400 jutamu sudah kalah semalam. ATM-ku ada 400 juta. Sayang, dari mana uangmu? Aku pinjam uang dari rentenir Kak Jo. Apa? Kau pinjam uang rentenir dari Kak Jo buat berjudi? Sayang, jangan bertaruh lagi, ayo pulang. Yena, lihat yang jelas. Sekarang betapa bagusnya keberuntunganku. Kalau menang sekali lagi, aku bisa bawa pulang 400 juta. Pergi sana. Jangan pedulikan dia. Pelayan! Ya. Pelayan! Sini. Tukarkan chip 400 juta. Cepat. Si bodoh sungguh bertaruh habis-habisan. 20 juta. Aku ikut. Aku juga ikut. Ikannya sudah terpancing. Boleh juga. Apa kalian nggak takut? Kalian kalah semua? Kalau kalah buat Kak Sandi, aku nggak sakit hati. Kalau kau bilang begitu, aku jadi tenang bermainnya. Kalau gitu, aku akan bertaruh semuanya. Aku bertaruh 350 juta lagi. Kau bahkan berani bertaruh tanpa melihat kartumu. Gak mau omong kosong sama kau. Ini karena istrinya kalah 400 juta.
Dia marah ke istrinya. Bakal celakai dia sendiri. $400 juta. Habislah semua ini. Aduh, Kak Sandi, kau main terlalu ganas. Keberuntunganku sudah datang. Nggak bisa dihalangi lagi. Kino, apa kau menyerah? Biar aku buka kartu sama Kak Sandi. Kenapa aku harus nyerah? Kartuku bagus. Aku mau bertaruh sama dia. Kartuku bagus. Kau menyerah saja. Kartuku juga bagus. Kau saja yang mau nyerah. Kalian ini mau ikut atau enggak? Kenapa jadi bertengkar? Apa kalian sekongkol? Siapa yang sekongkol sama dia? Cepat, mau ikut atau enggak? Aku ikut. Aku juga ikut. Kino, apa kau bodoh? 3 orang gimana mau buka kartu? Dia mau manipulasi aku buat habisi uangku. Kak Sandi, waktunya kau masukkan chip. Dia sudah nggak ada uang lagi. Kak Sandi, apa kau masih ada chip? Ada. Pelayan. Ya. Pelayan! Ambilkan 2 miliar lagi! Sayang, kau gila. Diana, kali ini saja. Kali ini aku bakal balik modal. Percaya sama aku, tenang saja. Jangan, sayang jangan. Aku mohon jangan gadaikan rumah kita. Ayo pulang, aku mohon. Kau dengar saja istrimu, jangan bertaruh lagi. Bukan urusanmu. Aku bisa menang. Ambilkan 2 miliar lagi. Wah, 2 miliar. Pak, apa kau bawa surat rumah? Bawa. Jangan gadaikan rumah kita. Uang hilang masih bisa dicari lagi. Kalau rumah hilang, keluarga juga hilang. Pak, kau yakin mau 2 miliar ini? Yakin. Gak boleh. Diana, dengar. Sejak kau kalah 400 juta itu, keluarga kita sudah hilang. Sayang, aku mohon. Aku kasih nyawaku, jangan gadaikan rumah kita. Nyawamu ini gak senilai 400 juta, minggir. Anak ini sudah gila. Hei kau, dengar nasihatku. Kalau kau mau nyerah masih sempat. Kalau kau gadaikan rumah ini, seumur hidupmu habis kau. Kenapa aku frustasi, ha? Aku bisa menang. Kenapa harus frustasi? Tenangkan dirimu saja. Hei, kurang ajar. Dia sudah gila, jangan pedulikan dia. Pak, aturan mainnya, ambil 9, kembalikan 13. Kau ambil 2 miliar, kembalikan 2,2 miliar dalam 24 jam. Kembalikan 3 miliar setelah lewat 24 jam. Oke, ambil. Tunggu aku ambil. Iya. Sandi, apa kau gila? Aku bisa menang kali ini. Menang dari mana? Punyaku ini kartu triple. Kartu apa yang bisa menang dariku? Pak, 2 miliar Anda. Wah, 2 miliar. Uang banyak. Coba lihat, banyak sekali. Banyak sekali uangnya. 2 miliar. Kau ikut atau enggak? Sudah gila. Beneran sudah gila. Dari dulu, banyak orang kehilangan keluarga karena berjudi. Anak ini sudah hancur. Ceni, aku nyerah. Kau lanjut. Aku juga mau lanjut. Tapi aku nggak ada uang lagi. Aku nggak ikut lagi. Jenny, nggak ikut lagi. Jenny, sudah nggak ada uang ya? Gimana kalau sudahi saja? Kartuku ini, kartu hebat. Hebat dari mana? Gimana ini? Aku sudah nggak ada uang. Apa aku gadaikan butikku saja? Gini aja. 2 miliar ini ku kembalikan ke kasinonya. Aku masih bisa untung bersih 600 juta. Tunggu. Siapa bilang aku nggak ikut? Ambil uangnya. Aku gadaikan butikku. Wah. Tambah besar. Wah.
Banyak sekali. Aku ikut. Buka. Oke. Kau buka dulu. Kartunya triple. Kartu terkuat di 3 poker. Kau bisa menang apa dariku? Ternyata, kalau Ceni nggak ada kartu triple, nggak bakal bertaruh habis-habisan. Tangan iblisnya Ceni makin lama makin jago. Habislah. Semua habis sudah. Kak Sandi, buka. Biar aku lihat apa kartumu sampai berani melawan aku terus. Habislah dia. Aku dengar, anaknya baru masuk TK. Sekeluarga 3 orang, berantakan begitu saja. Aku menang. Sayang sekali, keluarga baik-baik dihancurkan begitu saja sama dia. Nggak lihat kartu langsung bertaruh 2 miliar. Kau ini bodoh. Nasib penjudi, semuanya mengandalkan keberuntungan bagus, lalu bertaruh habis-habisan. Akhirnya bangkrut dan kehilangan segalanya. Kak Sandi, aku sudah menang. Kartuku triple, kartu terkuat di 3 poker. Kenapa aku ingatnya 2, 3, 5. Apa bisa kalahkan triple? 2, 3, 5 memang bisa habisi triple, tapi persentase keluarnya kartu 2, 3, 5 sangat kecil. Apa kau pikir kau dapat kartu 2, 3, 5? Naif. Benar, langit belum terang, kau malah mimpi di sini. Apalagi mimpi di siang bolong. Belum buka kartu. Gimana kau bisa tahu nggak mungkin? Anak ini masih ada kesempatan. Cepat buka kartu ketigamu. Aku mau lihat apa benar kartu 235. Nggak mungkin. Di ronde yang sama muncul 2, 3, 5 dan triple sangat kecil. 5.